anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat sehingga kita dapat mengikuti post conference kita pada siang hari ini. Salawat dan salam kita hadirkan buat baginda Rasul kita dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, seperti biasa kita akan melakukan post conference yang mana pada hari ini pasien kita awalnya ada 16 orang dari 10 orang dari tim A dan 6 orang dari tim B. Langsung saja yang akan dilaporkan oleh Kak tim A. Pada Kak tim A silakan. Oke, terima kasih Karu. Untuk pasien di tim A, jumlah pasien yaitu 10 orang. Untuk tingkat ketergantungannya minimal 2 orang, total 7 orang, total ada 1 orang. Untuk jumlah diagnosa keperawatan yaitu ada 20, untuk jumlah intervensi perawatan ada 20, jumlah aktivitas perawatan itu ada 100, masalah yang teratasi 18, masalah yang belum teratasi 2, aktivitas yang terlaksana 75, aktivitas yang tidak terlaksana itu sebanyak 25. Untuk lebih jelasnya kepada perawat penanggung jawab, kepada Nestina silakan. Baiklah, terima kasih kepada pasien A itu Lina Hayati. Untuk pasien yang TJK yaitu ada 5, yang mana tingkat kebergantungannya itu 4 parsial dan 1 total. Untuk pasiennya sendiri ada 1 yang sudah pulang, yaitu Tuan B. Kemudian 2 lagi sudah berada di ruangan operasi dari jam 9 tadi. Untuk pasien yang sudah ada di ruang operasi yaitu ada Tuan A dan Nona F, yang mana sebelum masuk ke ruang operasi tadi sudah diberikan informasi terlebih dahulu terkait operasi apa saja yang akan dilakukan kepada pasien. Yang pertama yaitu Tuan A. Kepada Tuan A itu operasi fibroma manus. Kemudian untuk Nona F yaitu keloid. Jadi untuk pasien TJ tinggal 2. Yang pertama itu Nyonya H dengan ketergantungannya total. Itu dengan diagnosa medisnya Chamame sinistra. Tadi yang sudah dilakukan intervensinya itu diagnosanya nyeri akut. Tadi sudah dilakukan teknik nafas dalam, kemudian sudah diberikan obat yang sesuai dengan yang diminta oleh dokter, kolaborasi dengan dokter. Kemudian mengobservasi tanda-tanda vital pasien. Kemudian 1 lagi yaitu Tuan R dengan diagnosa medis tumor anus. Itu juga diagnosa keperawatannya itu nyeri akut. Terapi yang sudah diberikan yaitu Cefixime 2x200, asamofenawat 3x1, ranitidin 2x1, dan IVF DRL per 8 jam. Tadi juga sudah diajarkan bagaimana cara teknik relaksasi nafas dalam. Selanjutnya itu dilanjutkan oleh Rahimah. Baiklah, untuk pasien yang ditejakan Rahimah itu ada 5 orang dengan tingkat ketergantungan 3 parsial dan 2 minimal. Yang pertama yaitu Nyonya R dengan diagnosa medis fraktur terbuka seperti tibia fibula, post olive, dengan diagnosa perawatan nyeri akut dan resiko infeksi. Untuk dengan intervensi yang sudah dilakukan yaitu kontrol nyeri, memberikan informasi mengenai nyeri, dan mengajarkan teknik relaksasi. Dan untuk resiko infeksinya, intervensi yang sudah dilakukan yaitu jaga lingkungan yang aseptik dan bersihkan lingkungan yang sudah dipakai sebelumnya dan batasi pengunjung. Dan intervensi lanjutannya yaitu monitor PTV dan lanjutkan intervensi yang sudah ada. Untuk pasien yang kedua yaitu Nyonya R dengan diagnosa tonsilis kronik, yaitu post tonsilektomi dengan diagnosa medis, diagnosa keperawatan nyeri akut dan risiko infeksi. Dengan intervensi yang sudah dilakukan yaitu mengajarkan
mengajarkan teknik relaksasi dan mendukung istirahat dan tidur yang adekuat. Untuk resiko infeksinya itu yang melakukan perawatan luka dan membersihkan lingkungan setiap pasien memakai setelah lingkungan dipakai. Untuk intervensi lanjutannya itu lanjutkan intervensi yang sudah ada dan monitor TTV pasien. Untuk pasien yang ketiga yaitu Tuan A dengan fibrosa manus, causal manus, dengan diagnosa peratan yang ansietas dan nyeri. Intervensi yang sudah dilakukan yaitu memberi pengetahuan tentang penyakit dan memberi pengetahuan tentang tindakan pengobatan, dan mengintervensi teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri. Untuk intervensi lanjutan yaitu monitor TTV pasien. Pasien yang keempat yaitu Nyonya Tuan Z dengan diagnosa medis finger fluid post debris dement vulnus laceratum, dengan diagnosa perawatan nyeri akut dan risiko infeksi. Intervensi yang sudah dilakukan mengajarkan teknik relaksasi dan memberikan analgetik. Untuk risiko infeksinya itu membersihkan luka dan mengurangi kunjungan. Intervensi lanjutannya yaitu melanjutkan intervensi yang sudah ada dan monitor TTV. Untuk pasien yang kelima yaitu Tuan I, yaitu dengan diagnosa medis post odontectomy dengan diagnosa perawatan nyeri akut dan risiko infeksi. Intervensi yang dilakukan sama yaitu mengajarkan teknik relaksasi dan memberikan analgetik. Untuk risiko infeksinya membersihkan luka dan membatasi pengunjung. Untuk intervensi lanjutannya yaitu memonitor TTV. Terima kasih Kak Tim. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pasien dari tim A yaitu berjumlah 7 orang, 2 orang di ruangan OK, 7 orang dikarenakan 2 orang lagi di ruangan OK, 1 orang sudah pulang. Nah, untuk tingkat ketergantungannya sendiri minimal menjadi tidak ada, parsial menjadi 6, total menjadi 1. Sekian laporan dari tim A, dikembalikan ke Pak. Baik, terima kasih atas laporannya dari Tim A dan perawat pelaksana dari tim A. Sejauh selama melakukan asam perawatan, apakah ada terdapat kendala? Tidak. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan dengan pelaporan dari Tim B yang tadi disampaikan oleh Ines. Terima kasih. Lalu, baiklah, saya akan melaporkan untuk di tim B. Dan jumlah pasien di tim B ada 6 orang. Selanjutnya laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang, dan tingkat ketergantungan untuk yang minimal care-nya tidak ada, parsial care-nya 5 orang, dan untuk total care-nya itu 1 orang. Dan jumlah diagnosa keperawatannya untuk di tim B 12 diagnosa keperawatan, di mana diagnosa aktualnya ada 10, diagnosa resikonya ada 1, dan diagnosa promosi kesehatannya ada 1. Dan jumlah intervensinya ada 12 intervensi keperawatan, dan jumlah aktivitas keperawatannya ada 81. Dan kemudian masalah yang teratasi ada 2, masalah yang belum teratasi ada 4, dan aktivitas yang terlaksana ada 81, dan aktivitas yang tidak terlaksana tidak ada. Masalah yang teratasi sebagian ada 7 masalah. Demikian laporan, saya serahkan kepada PA. Baiklah, untuk siang ini di tim B tidak ada penambahan atau pengurangan pasien. Untuk TJ Nisa sendiri itu ada 3 pasien dengan tingkat ketergantungan partial care. Untuk pasien pertama itu Tuan A dengan diagnosa medis anemia, masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Yang telah dilakukan itu manajemen nutrisi,
tindakan yang dilakukan itu memberikan diet lambung dan menganjurkan untuk makan dengan porsi sedikit dengan pola yang sering. Lalu masalah keperawatan kedua itu ketidakefektifan fungsi jaringan perifer dengan intervensi manajemen jaringan perifer. Itu tindakan yang telah dilakukan itu pemberian transfusi PRC dengan 5 unit, lalu dilanjutkan dengan monitor TTV. Untuk rencana tindak lanjutnya itu lanjut untuk memonitor TTV dan melanjutkan kolaborasi dengan ahli gizi memberikan diet lambung. Lalu untuk yang kedua itu Tuan AS itu dengan diagnosa suspek hipovolemik, perdarahan, hematemesis, manena. Itu dia masalah perawatannya itu pertama dengan gangguan keseimbangan cairan. Intervensi yang diberikan itu manajemen cairan. Tindakan yang telah diberikan itu pemberian diet MCDH 3 kali 300 cc. Lalu yang kedua itu nyeri akut. Intervensi yang diberikan itu manajemen nyeri. Tindakan yang telah dilakukan itu mengajarkan teknik distraksi. Untuk rencana tindak lanjutnya itu melanjutkan ke pemberian diet MCDH 3 kali 300 cc dan untuk memberikan teknik relaksasi nafas dalam. Lalu yang ketiga itu ada Nyonya R dengan diagnosa medis DMKP2 plus stroke iskemik. Masalah keperawatannya pertama perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Itu intervensi yang diangkat itu peningkatan perfusi cerebral. Tindakan yang telah diberikan itu pemberian preoral kondensatan 1 kali 10 mg dan konsor 1 kali 2,5 mg dan lap-lap 3 kali 1 cm. Lalu yang kedua itu hambatan mobilitas fisik dengan intervensi terapi latihan ambulasi, kontrol otot dan pergerakan sendi. Tindakan yang telah diberikan itu berikan latihan lompasif. Dan rencana tindak lanjutnya itu terapi lanjutan pemberian cairan infus NaCl 0,5% dan lanjut untuk memberikan latihan pasif. Baiklah, untuk Bakti sendiri, TJ pasien Bakti itu ada 3 orang dengan tingkat ketergantungannya 1 total care dan 2 partial care. Yang pertama pasiennya Tuan DA dengan CHF plus DMTP2 dan CAD, itu umurnya 66 tahun. Ini udah hari rawatan kelima. Untuk masalah keperawatan yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif dengan intervensinya yaitu terapi oksigen. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu pemberian oksigenasi 4 liter per menit melalui nasal kanul, mempertahankan posisi semi fowler, kemudian meningkatkan istirahat pasien. Itu yang kedua. Masalah keperawatannya yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan intervensi manajemen hiperglikemi. Tindakan sudah dilakukan adalah cek gula darah, terapi insulin. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu terapi dilanjutkan, cek gula darah dan pemberian injeksi insulin. Kemudian kolaborasi tentang diet pasien dan monitor pemberian terapi oksigen dan status hemodinamik pasien. Untuk yang kedua, Nyonya YI dengan umur 72 tahun, diagnosa medisnya yaitu neuralgia trigeminal. Nyonya YI sendiri yaitu tingkat ketergantungannya partial care dengan masalah kesehatan, masalah keperawatannya. Yang pertama nyeri akut. Untuk nyeri akut intervensinya yaitu manajemen nyeri. Tindakan sudah dilakukan adalah teknik relaksasi nafas dalam dan distraksi, lalu pemberian obat, pemberian injeksi, pemberian pronalgia suppositoria. Untuk yang masalah keperawatan kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi, intervensinya yaitu manajemen nutrisi. Tindakan sudah dilakukan adalah berkolaborasi untuk mengatur diet atau kebutuhan kalori pasien, menciptakan lingkungan yang nyaman saat pasien mengkonsumsi makanan. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu terapi tetap dilanjutkan dan juga kolaborasi tentang diri pasiennya. Yang terakhir yaitu Tuan AD dengan tingkat ketergantungan partial care, umur 64 tahun dengan diagnosa medisnya sepsis, CAP, PPOK, gagal nafas dan COVID-19.
Untuk masalah keperawatannya, yang pertama bersihan jalan nafas tidak efektif, di mana intervensinya yaitu manajemen jalan nafas. Tindakan yang sudah dilakukan yaitu mempertahankan ventilasi pasien, yaitu memberikan posisi semipolar, kemudian pemberian bronchodilator yaitu nebucomifen dan acetylcysteine. Kemudian untuk yang diagnosa keperawatan yang kedua yaitu risiko infeksi, di mana intervensinya yaitu kontrol infeksi. Tindakan yang sudah dilakukan adalah tetap menjaga tindakan yang aseptif, tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan, membatasi kunjungan keluarga dari pasien, meningkatkan asupan cairan dari pasien itu sendiri. Untuk rencana tindak lanjutnya, terapi dilanjutkan, kemudian tetap memonitor TTP dari pasien tersebut. Sekian laporannya, dikembalikan kepada Hakim. Baik, terima kasih TJ Pakis. Dan untuk kesimpulannya, di tim B awal jumlah pasien minimal care tidak ada, partial care-nya 5 orang dan total care-nya 1 orang. Dan untuk di akhir tim B akhir ini jumlah pasiennya tetap partial care-nya tetap 5 orang dan total care-nya 1 orang. Jadi jumlah awal shift pagi sebanyak 6 orang dan pasien tidak ada yang pulang, tidak ada yang rujuk ataupun yang pindah ruangan, dan total akhirnya adalah 6 orang. Sekian laporan dari tim B. Silakan kepada Pak. Baik, terima kasih kepada pelaporan dari tim A dan laporan pelaksana dari tim B. Selama melakukan absen keperawatan, apakah terdapat kendala dari peran pelaksananya? Baik, jika tidak ada, dapat disimpulkan bahwa pasien kita berjumlah 13 orang dengan minimal 1 orang, parsial 10 orang, total 2 orang. Diagnosa berjumlah 32 diagnosa, intervensi 32, aktivitas 181. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian dari secara keseluruhan? Baik, jika tidak ada, kita akhiri pos conference kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dipersilakan untuk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.